Tujuan utama bagaimana masa depan kita ini punya nilai sejarah yang akan dibaca oleh anak cucu kita. Kalaulah seseorang menla tarikhalah la hadirolah wala mustaqbalalah. Seseorang atau siapapun yang tidak punya sejarah, maka la hadirolah, dia tidak akan memiliki masa depan yang disebut dengan sebuah nilai perjuangan. Dan la mustaqbalalah, tidak memiliki masa depan. Oleh karena itu, agar perjuangan kita yang terus sambung sinambung ini melahirkan sebuah sejarah untuk bekal generasi-generasi yang akan datang. Sejarah kalau tidak diperingatkan seperti malam ini, ya akan mudah diambil orang, akan mudah diubah, ya akan mudah di apa istilahnya itu, ngomong di pelintir-pelintir itu ya. Ini jadi harus, karena Quran sendiri memberikan pelajaran bagi kita. Faksusil qasasa la'allahum yatafakkaru. Ceritakan kisah-kisah perjuangan, walaupun ayat ini sebetulnya untuk para anbiya dan rusul, ya, tapi kebetulan memang ayat ini dihadapkan pada mereka-mereka yang punya rencana-rencana yang kurang baik. La'allahum yatafakkarun. Nah ini, agar mereka berpikir. Jadi tidak pating pecotot, tidak bicara tanpa dasar sejarah. Nah ini. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Hud disebutkan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bi fu'adak. Rusul ma nuthabbitu bi fu'adak. Masing-masing para nabi dan rasul aku ceritakan padamu Muhammad sejarahnya, perjuangannya, pahit getirnya di dalam memperjuangkan agama untuk menciptakan sebuah sejarah kepadamu Muhammad masing-masing. Apa yang dialami beliau-beliau, kepahitan, kegetiran, caci maki dan apapun yang dialami, aku ceritakan. Linutsabbita bi fu'adak, agar semua itu bisa memberikan kemantapan hati perjuanganmu. Oh, yang saya alami ini dulu juga dialami oleh pejuang-pejuang sebelumnya. Jadi bukan suatu hal yang baru. Maka pentingnya sejarah, terutama hari santri ini, karena santri itu bi syahadati halihi may ya'tasim bihablil matin wattabi sunnatar rasul al amin la yamilu jumnatan wala
yusratan hatta khina. Itulah santri. Bisyahadati halihi mayyatasim bihablil matin wa ittabi sunnata rasulil amin. Orang yang selalu berpegang teguh, ya, tidak mudah goyang-goyang, tidak mudah patah arang, tidak mudah begitu putus asa, berhenti di tengah jalan, terus, ya, dan tidak menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Yang diikuti adalah yang dipegangi hablillahil matin, ya agama, ya Al-Quran dan sunnah Rasul Al-Amin. Jadi mereka sudah memiliki pegangan, memiliki bekal yang kuat. Itulah santri. Jadi santri ini sebetulnya mulai dari pelajar yang masih ibtidai sampai ke tingkat muntahinya, itu semua santri. Cuma memang tentu ada tahapan-tahapan, ada martabah-martabah di antara mereka ini. Jadi peringatan santri ini akan membuat mentalitas kita ini makin kokoh, tidak mudah patah apapun yang ia hadapi. Sebagaimana Imam Ibn Sakandari menyatakan, mata a'toka asyhadaka birra wa mata mana'aka asyhadaka qahra wa kullun fi dzalika muta'arrifun ilaik wa mubilun alaik au kama qala. Kapan Allah memberikan sebuah anugerah padamu, ya anugerah kenikmatan, keberhasilan macam-macam, termasuk kedudukan menteri sosial, mata a'toka, itu adalah asyhadaka birra. Allah memperkenalkan datnya kepadamu tentang sifat birriyahnya, sifat lutfiyahnya, sifat rahmaniyahnya. Betul, Allah memperkenalkan kita dari sisi-sisi lutfiyah, birriyah, rahmaniyahnya. Diberi nikmat, diberikan kemudahan, diberikan yang mendatangkan rasa syukur atas nikmat itu. Tapi wa mata mana'aka, kapan Allah menghalangimu, mencegahmu, tidak memberimu sebuah anugerah atau menunda anugerah itu, ya, berarti Allah juga asyhadaka qahra. Allah itu sifat zat yang qahar, jabbar, menunjukkan kemutlakannya, menunjukkan rububiyahnya, ya. Asyhadaka qahra. Dua jalur inilah Allah memperkenalkan pada hambanya. Jadi bukan sebuah apa sebetulnya, itu perkenalan Allah pada kita melalui dua jalur. Wa muqbilun alaik, dan Allah selalu siap untuk menerima, untuk apapun yang artinya memperhatikan terus pada kita. Nah, ini jiwa-jiwa santri. Jadi semua itu ikta'illah atau man'ullah, itu semua justru menjadi sebuah langkah untuk terus berjuang, ya. Makanya Rasulullah menyatakan ajibtu li amril mu'min inna amrahu kullal khair in asobat uddarra sobara wa in asobatus sarra syakara walisa dzalika illa lil mu'min. Jadi artinya saya gumun lah, ya, heran, tapi ini bukan heran yang ini kan
termasuk hadis qudsi. Bukan berarti Allah heran itu seperti kita, enggak. Artinya Allah memang menyiapkan orang mukmin, santri itu yang siap menghadapi apapun keadaan situasinya. Manakala menghadapi sebuah yang dorok, yang tidak mengenak, lah ari Mbah Hasyim Asy'ari mah, Mbah Hasyim Asy'ari lu ngening tebu ireng ya makame ana, tulisanane masih ana, Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, anak-anaknya masih ana, ijazah Bukharinya banyak muridnya, mungkin sekarang cucu-cucunya, cucu muridnya masih ada. Kalau saya cicit, saya ngambil sanad Bukhari dari Tebu Ireng. Di rumah guru saya dari Tebu Ireng, paman-paman. Tapi saya tidak cukup, saya nyelinap ngaji di Tebu Ireng tanpa orang Tebu Ireng tahu. Kiai Habib masih ngajarin kitab Sahih Bukhari, saya ngaji di Tebu Ireng. Wong Tebu Ireng orang weruh, kita ngaji ning Tebu Ireng Sahih Bukhari ning Kiai Habib bari didorong-dorong kelawan kursi roda. Kenapa? Sanadnya jelas. Mbah Hasyim Asy'ari muhaddisun faqihun, muhaddisun faqihun, dan hati-hati dalam tasawuf. Mbah Hasyim Asy'ari sufi, tapi hati-hati dalam tasawuf, tidak sembarangan tasawuf Mbah Hasyim mau. Kenapa? Karena tasawuf qad ikhtalata minha bil falsafah. Banyak dari tasawuf yang telah bercampur dengan filsafat, dan sebagiannya lagi qad ikhtalata bizandaqah, dengan kezindikan. Wis kita mah sing penting inget ning Allah. Ora salat maning ora apa-apa, ning Al-Qur'an nega aqimus shalah lidzikri. Dirikanlah salat karena mengingat aku. Karena tujuan salat adalah mengingat Allah, maka ora usah salat, sing penting inget ning Allah. Petoa Cira lamun pengen mangan inget doang warga ora. Betul apa ora? Ibu-ibu pengen mangan. Ibu-ibu pengen mangan, inget doang wareg ta ora? Iki melongo iki ngerti ta ora bahasa Jawa kresek iki? Bu. Iki kula wong Banten. Tapi Banten ngomongnya ana sing Jawa. 4 kabupaten itu Jawa. Kabupaten Serang, Kota Serang, Cilegon, Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang ada 29 kecamatan, 7 kecamatan bahasa Jawa. Kula ning Kabupaten Tangerang bahasa nih Jawa. Jawa ndi? Ya Jawa bener. Tapi digawan ning Wonogiri kula ngomong Jawa. Wong Wonogiri orang ngerti kula ngomong Jawa iku apa artine iki? Remen. Kata orang tua dulu, leluhur wong Kresek Banten itu dari Jawa. Sudah sekitar 1570 sampai sekarang 2024. Wis 500-an tahun. 500-an tahun wis ana ning Banten. Barang balik ning Wonogiri ngomong Jawa, ngakune orang ngerti ngomong Jawa. Asale sing Wonogiri. Salah satu nenek saya itu dari Wonogiri, Nyai Ageng Wonogiri. Nyai Ageng Wonogiri masih ada makam ning Banten. Dikawin nang Sultan Maulana Muhammad Nasruddin. Maulana Muhammad berumur 24 tahun perang mati. Rabine lagi ngandung umur 3 bulan. Coba lamun umpamane waktu iku rabine orang ngandung, Kesultanan Banten putus. Ning zaman Sultan Maulana Muhammad Nasruddin, sultan ketiga dari Banten. Tapi alhamdulillah ketika dia perang,
mati, rabine lagi meteng wong Wonogiri. Kemudian dua anak arane Abdul Qadir. Abdul Qadir dari Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Barang dari Sultan arane Dawa. Kudune mah presiden kita ke Prabowo Subianto. Ketika jadi presiden Dawa arane. Presiden Prabowo Subianto Manuto Putos. Supaya keren Pak Bupati. Coba kalau di Tangerang udah Pak Bupati sini. Di Tangerang itu kalau bupati yang definitif itu selain diangkat oleh gubernur, dilantik gubernur, itu juga ada pelantikan budaya. Ada dewan adat, kemudian setelah dia dilantik oleh apa namanya itu gubernur atau Mendagri, nanti ya dia dikasih gelar adat juga. Gelar adat oleh pemangku adat. Kebetulan saya ketua pemangku adat di Kabupaten Tangerang. Jadi kemarin itu bupati yang dulu ya selain dia mendapatkan apa namanya pelantikan dari pemerintah, juga mendapatkan pelantikan secara budaya untuk melestarikan kebudayaan masyarakat supaya tidak hilang. Nah, seperti tadi ini marhaba. Ini marhaba ini jangan sampai hilang. Karena ini adalah kebanggaan kita sebagai masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa punya harga diri. Harga dirinya dari apa? Dari budayanya. Kalau ada kebudayaan kita yang kita warisi dari nenek moyang, itu namanya heritage. Apa namanya? Heritage. Heritage itu warisan budaya yang diturunkan oleh leluhur kita secara turun-temurun sebagai identitas dan jati diri kita sebagai bangsa yang telah berkembang leluhurnya dan menguasai daerah ini selama ribuan tahun. Itu ciri-cirinya adalah warisan heritage ini yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Tidak bisa musuh-musuh itu menjajah kita apabila kita masih kekeh untuk menjaga warisan budaya itu. Selama mereka itu belum bisa menggantikan budaya kita, berarti kita masih menang. Tapi kalau mereka itu sudah bisa untuk mengganti budaya kita dari A sampai Z, termasuk bagaimana cara kita mengekspresikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad dan ahli bait Nabi, mau diganti oleh budaya mereka yang mereka bawa dari tanah leluhur mereka, padahal mereka kesini mau numpang makan karena di sana nggak ada padi, di sana nggak ada pohon, di sana nggak ada ketela, deke kurang makan, wedus bae wis padahal kesusun ini karena akhirnya dia gelati pangan di ya tidak ada lagi jannatun fid dunya Indonesia jannatun fid dunya, surga yang ada di dunia ini adalah Indonesia. Malam hari ini kita beristighosa untuk menjaga Indonesia.